الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin. Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Saudara-saudara Aidin dan Aidat, Faizin dan Faizat, hari ini kita berkumpul secara virtual dalam acara Idul Fitri yang ke-1441 sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kita mengalami Idul Fitri berkali-kali dalam berbagai situasi. Kali pertama, kita mungkin bayi yang masih merah, dibawa ke tanah lapang dalam pelukan kasih sayang orang tua, disiram dengan hujan takbir di sekeliling kita. Kali yang berikutnya, mungkin kita sudah dewasa, berdesak-desakan di atas kendaraan, mudik ke kampung halaman, hanya untuk mencium keriput tangan orang tua kita, atau berkunjung ke pusara mereka, atau sekedar menyapa orang-orang, teman, sahabat, keluarga, para penyintas seperti kita. Kali-kali berikutnya kita mengulangi kisah yang sama, cerita yang satu dalam alunan gelombang suka dan duka, kisah biasa anak manusia. Situasi boleh berganti, keadaan bisa berubah, tapi Idul Fitri selalu datang, menjenguk kita, singgah dalam hati kita, mengalunkan gaung takbir di awalnya, mengalirkan air mata di silaturahmi di tengahnya, dan menutupnya dengan syukur kepada Yang Maha Agung. Saudara-saudara Faizin dan Faizat, kali ini Idul Fitri kita Idul Fitri virtual. COVID-19 memisahkan kita dalam ruang yang berbeda, mendirikan tembok-tembok geografis. Tapi Idul Fitri mempersatukan kita dalam hati yang sama, membangun jembatan-jembatan empatis. Lihat di ufuk timur, bersamaan dengan lantunan azan subuh, tetes-tetes embun kasih menyirami bumi pertiwi. Di mana-mana kita saksikan orang-orang yang berbagi rezeki, menyebarkan senyuman sang Nabi. Ya Allah, jadikan kami bagian dari mereka.
para faizin dan faizat, sekiranya Sang Kekasih bersama kita, kiranya apa yang akan dilakukan oleh kekasih kita dan kekasih Rabbul Alamin? Apa yang akan ia lakukan? Kemanakah ia akan bergabung? Apakah ia akan masuk ke rumahmu? Percayalah, ia tidak akan bertanya kepadamu tentang sajadah salatmu, karena ia tahu betapa jarang kamu berdiri di situ dalam salat malammu. Ia tidak akan bertanya kepadamu tentang Al-Quran di rumahmu, karena ia tahu berapa lama rata-rata kamu membacanya, bahkan di bulan Ramadan. Ia tidak akan bertanya di mana kamar tidurmu, karena ia tahu setiap malam ketika Tuhan memanggilmu, engkau teronggok seperti bangkai. Sekiranya Sang Kekasih bersama kita, kamar siapa yang akan ditanyakan kekasih Rabbul Alamin? Kamar pembantumu, kamar pembantumu. Dahulu ketika Abu Dzar diasingkan di Rabadah karena kesetiaannya kepada Imam Ali, ia berpakaian yang sama dengan pembantunya, selembar baju yang kasar. Para sahabatnya memberi saran, alangkah baiknya kalau pakaian pembantumu itu kamu ambil dan kamu kenakan bersama pakaianmu. Jadilah itu hullah, pakaian 2 lembar. Untuk pembantumu, carikan baju yang lain. Abu Dzar berkata, Inni sababtu rajulan fa'ayartuhu bi ummih. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ya Abu Dzar, a'yartahu bi ummih? Innaka mru'un fika jahiliyah. Aku dulu pernah memaki orang dengan mempermalukan, dengan membawa-bawa nama ibunya. Lalu Nabi memanggilku dan berkata, Hei Abu Dzar, kau permalukan dia dengan membawa-bawa ibunya. Inna kamru'un fika jahiliyah. Ada sifat-sifat jahiliyah dalam dirimu. Ikhwanukum haulakum, ja'alakumullahu tahta aidikum. Kamu punya saudara-saudara yang dikirimkan Allah di bawah kekuasaanmu. Kamu punya saudara yang akan membantu kamu, yang kamu bisa perintahkan sekehendak kamu. Faman kana lahu akhuhu, faman kana akhuhu tahta yadih. Kalau ada orang yang punya pembantu yang dikuasainya, falyut'imhu mimma ya'kul, makanlah dengan makanan yang ia makan, beri dia pakaian dengan pakaian yang ia kenakan, dan jangan membebani dia lebih dari kemampuannya. Dan kalau engkau tugaskan dia, bantulah dia. Sekiranya Sang Kekasih bersama kita, saudara pasti malu kepada Sang Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Sifat jahiliyah itu masih berada dalam diri kita. Kita malu atas perlakuan kita bukan hanya kepada asisten rumah tangga, tetapi juga para asisten kita di sekitar kita, di kantor kita, di toko, dan dimanapun di tempat kita bekerja. Sang Kekasih akan mengingatkan kita akan hari kiamat. Nanti kamu berhadapan dengan pengadilan ilahi, ketika hati kamu berguncang ketakutan, ketika seluruh anggota tubuh kamu bersaksi. Allah menyebutkan berbagai anugerahnya yang telah dilimpahkan kepadamu. Apakah kamu sudah bersyukur kepada aku? Dengan terbata-bata kamu akan membela diri. Ilahi, engkau maha tahu. Aku sudah menjalankan salat, saum, haji, umrah, baca Al-Quran. Dan aku
selalu membasahi bibirku dengan zikir kepadamu. Nanti kamu akan terkejut, kamu akan terpana, kamu akan tersungkur. Kamu mendengar suara yang gelegarnya itu masuk ke dalam jantungmu yang paling dalam. Allah berfirman, semua yang kamu lakukan itu tidak aku terima sebagai syukur kamu. Karena kamu belum dihitung bersyukur kepada aku sebelum kamu berterima kasih kepada mereka yang lewat tangannya aku alirkan nikmatku kepadamu. Siapakah mereka? Pasanganmu, orang tuamu, anak-anakmu, dan terutama saudara-saudaramu di sekitar kamu yang Allah kirimkan di bawah kekuasaanmu. Hal tunsharuna wa turzaquna illa bidu'afaikum, kata sang kekasih. Melalui mereka Allah mengalirkan nikmatnya kepada kamu. Kamu ditolong dan diberi rezeki karena orang-orang kecil di antara kamu. Sekiranya sang kekasih bersama kita, kemana harus kita sembunyikan muka ini? Innama anta mudzakir ya Rasulullah. Engkau hanya pemberi ingat ya Rasulullah, tapi peringatanmu telah meredamkan hati kami, meruntuhkan kepongahan kami akan kesalehan kami. Gerangan ke rumah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan berkunjung. Pasti kita lihat, ia berjalan cepat seperti menuruni bukit, dengan tetap rendah hati, dengan kepala yang selalu merunduk ke bumi. Lihat rumah siapa gerangan yang akan dikunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dugaan kita yang akan singgah di rumah pembesar agama atau sekurang-kurangnya orang yang terkenal ahli ibadat. Kita bakal terkejut. Ia akan menjauhi rumah tokoh, rumah ahli ibadat, dan ya Allah, mungkin ia juga menjauhi rumah kita. Ia akan masuk ke rumah sederhana tetangga kita, pegawai kecil yang mungkin baru dirumahkan karena corona. Seperti dulu ketika sang Nabi Rahmah memasuki Yathrib, untanya berhenti di rumah yang paling miskin di kota itu, kelak bernama Madinah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Saudara Faizin dan Faizat, siapakah Abu Ayyub Indonesia sekarang ini? Abu Ayyub hari ini dikunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan semata karena kemiskinannya, bukan karena ia pegawai kecil yang baru dirumahkan oleh sebab corona, tapi karena ia orang jujur, setia kepada amanat, dan tidak pernah terlibat dalam ujaran kebohongan dan kebencian. Jika kita tanya Rasulullah, mengapa ia tidak singgah di rumah ahli ibadat? Ia akan menjawab, la taghtaru bi kathrati salatihim wa saumihim wa kathratil haji wal ma'ruf wa tuntunatihim bil lail. Kamu jangan terkecoh karena banyaknya ibadat, karena banyaknya puasa, karena banyaknya haji, atau karena hebohnya melakukan salat malam. Fa inna rajula rubbama lahija bis salati was saumi hatta law tarakahu istauhash. Karena orang itu bisa saja terbiasa salat, terbiasa puasa, sampai ia merasakan kehilangan kalau tidak menjalankan ibadah-ibadah itu. Walakin, terus loh, tapi lihatlah orang itu, unzuru ila sidqil hadis wa ada'il amanah. Lihatlah orang itu pada kejujurannya dan pada pelaksanaan amanahnya. Bukankah Nabi yang mulia juga berkata, yang pertama hilang dari agama ini adalah kesetiaan kepada amanah. Setelah itu yang terakhir hilang adalah solat. Maka orang-orang pun bakal solat tanpa agamanya. Mereka salat tanpa iman. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman orang yang tidak ada amanahnya.
Salat diperintahkan untuk mencegah kekejian dan kemungkaran. Apalagi yang lebih keji daripada menjerumuskan orang dalam kebinasaan, menyebarkan penyakit di tengah-tengah orang sehat. Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, menyuruh orang salat di rumah ketika hujan turun lebat, supaya orang tidak tergelincir karena berangkat ke masjid. Pada bulan Ramadan, pada suatu malam di ujung Ramadan, Rasulullah SAW salat di masjid. Ia salat sampai 3 malam berturut-turut, diikuti oleh barisan para sahabatnya di belakang. Pada malam keempat, Nabi SAW tidak keluar masjid. Para sahabat berkumpul lagi di masjid. Karena Nabi tak nampak, mereka berteriak-teriak sambil melemparkan bebatuan ke pintu Rasulullah. Mereka berteriak, salat, salat. Nabi SAW keluar dari kamarnya dalam keadaan murka. Kharaja mughaddiban. Ia berkata kepada para sahabatnya, tidak henti-hentinya kalian aku lihat mengikuti salatku pada malam-malam sebelumnya. Aku takut salat ini akan diwajibkan kepadamu dan kamu tidak mampu melakukannya. Fa'alaikum bisolati fi buyutikum. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitih illa salatal maktubah. Salatlah kamu di rumah-rumah kamu, karena solat orang yang paling baik adalah solat di rumahnya, kecuali salat fardu. Apalagi kemungkaran yang lebih besar daripada membuat Nabi yang mulia murka. Nabi murka karena takut salat tarawih berjamaah menyusahkan umatnya. Dan umatnya kini murka karena disuruh Nabi untuk solat sunat di rumahnya. Rasulullah SAW menyebut solat sunat di rumah adalah solat yang paling baik. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi, karena sebaik-baiknya solat seseorang adalah solat di rumahnya, illa salatal maktubah, kecuali solat fardu. Umatnya kini menganggap solat sunat di masjid itu lebih utama. Percayalah, sebagaimana Nabi pernah murka kepada sahabat-sahabatnya, ia juga akan memalingkan mukanya dari kalian. Ia menyuruh kalian salat tarawih di rumah, tapi kalian paksakan dirimu dan orang lain untuk salat di masjid. Percayalah, ia tidak akan menjenguk tempat-tempat yang dimurkainya, walaupun itu masjid. Bukankah ia pernah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membakar masjid Dirar karena menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin? Kita mohon Sang Kekasih memaafkan kejahilan kita akan agama kita. Percayalah, Ia akan memaafkan kita. Tetapi kita sudah menyebabkan Sang Kekasih berduka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melukiskan Nabi sallallahu alaihi wa alihi sebagai orang yang hatinya berat melihat penderitaan kita? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang berat hatinya melihat penderitaanmu, yang sangat ingin kalian ini bahagia. Dialah yang penuh kasih dan penuh santun kepada kaum mukminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalimatul mu'tasimin wa maqalatul mutaharrizin. Wa na'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasidin wa baghyi zalimin.
ونحمده فوق حمد الحامدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Aidin dan aidat, faizin dan faizat, sekiranya sang kekasih bersama kita. Sekarang ini di mana kira-kira sang kekasih berada? Ia mungkin berada di rumah orang yang kita sebut kafir, tapi ia menyumbangkan hampir seluruh hartanya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, mengenyangkan perut yang lapar, memberikan pakaian kepada yang telanjang, membayarkan utang orang yang berutang, menghibur orang yang menderita. Kita sering mengucapkan kata-kata itu di dalam doa-doa kita ba'da solat di bulan Ramadan. Tetapi orang yang kita sebut kafir itu mewujudkannya dalam kegiatannya sehari-hari. Dahulu pernah serombongan orang musyrik datang menemui Nabi SAW di Madinah. Salah seorang di antara mereka berkata dengan lantang dan kasar kepada Nabi SAW, "A'zamuhum kalaman wa jur'atan ala Rasulillah." Lalu Nabi murka sampai tampak garis-garis urat kemarahan di antara kedua matanya. Wajahnya muram seperti tertutup kelabu. Ia terpekur ke bumi. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. "Tuhanmu menyampaikan salam dan firman kepadamu. Orang ini adalah orang yang dermawan dan suka membagikan makanan." Mendengar itu sirnalah murka Nabi. Seakan-akan api yang padam karena siraman air. Ia mengangkat wajahnya. Sekiranya Jibril tidak membawa berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu dermawan dan suka membagikan makanan, aku akan bertindak keras kepadamu supaya jadi pelajaran bagi orang sepeninggal kamu. Orang musyrik itu bertanya, "Apakah Tuhanmu menyukai kedermawanan?" "Benar. Kalau begitu aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusannya. Demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, mulai sekarang aku tidak akan menolak hartaku dari siapapun yang meminta tolong kepadaku." Nabi SAW mengulangi lagi hal yang sama. Ia membebaskan seorang tetua Yahudi yang dermawan dari hukuman matinya karena Jibril memberitahukan ia orang dermawan. Ia membebaskan putri Hatim At-Ta'i karena ayahnya terkenal pemurah. Sebagaimana dulu Musa alaihissalam membebaskan Samiri dari hukuman mati karena kedermawanannya. Kali ini faizin dan faizat, aidin dan aidat, ia juga akan mengunjungi orang yang kita sebut kafir, orang yang kita sebut musyrik, karena si kafir itu memasukkan rasa bahagia kepada sesama manusia. Sang kekasih akan meninggalkan orang tua yang bakhil dan ahli ibadah dan memeluk anak muda yang berlumur dosa tapi dermawan. Syabun sakhiyun murhikun fi dhunub ahabbu ila Allah Ta'ala min syaikhin abidin bakhilin. Seorang pemuda dermawan yang berlumuran dosa lebih Allah cintai daripada seorang sepuh ahli ibadah yang bakhil. Hadirin dan hadirat, aidin dan aidat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sang kekasih itu menurut Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita sekarang. Sang kekasih itu dan bersama para a'immah teladan kita yang dalam ayat ini disebut al-mu'minun, menyaksikan apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang akan kita lakukan pada hari-hari selanjutnya. Lepas Idul Fitri ini, rasakan bahwa sang kekasih mengikuti dan mengawasi kita. Di bawah sorotan cahaya kasihnya, marilah kita gembirakan sang kekasih dengan menyebarkan senyumannya. Marilah kita masukkan rasa bahagia pada hati setiap orang. Marilah kita usap air mata para penderita. Marilah kita bersihkan muka-muka yang sedih. Marilah kita buktikan di hadapan sang kekasih bahwa kita akan menjadi perpanjangan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi waqafas sa'iluna bibabik ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى صحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وأثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المتيئين فمن للعاسين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك وأتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuhanku, para pemohon sudah berhenti di depan pintumu. Kaum fakir sedang berlindung di hadapanmu, dan perahu orang-orang miskin baru saja berlabuh di pantai lautan kemurahanmu dan kedermawananmu, berharap kiranya ia bisa sampai kepada halaman kasihmu dan anugerahmu. Tuhanku, jika engkau tidak menyayangi lepas bulan yang mulia ini kecuali orang yang saum dan salat malamnya itu diikhlaskan untuk mengagungkanmu, maka siapakah lagi yang bisa memberikan, siapakah lagi yang menyayangi para pendosa yang kekurangan di dalam amal-amalnya, yang tenggelam dalam lautan dosanya dan kemaksiatannya. Tuhanku, jika engkau tidak menyayangi kecuali orang-orang yang taat saja, maka kepada siapa orang-orang yang maksiat? Maka siapa yang akan menerima amal-amal orang maksiat? Tuhanku, beruntunglah orang-orang yang berpuasa, berbahagialah orang-orang yang mengisi malam Ramadannya dengan solat, sementara kami adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dosa. Sayangilah kami dengan kasih-Mu, bebaskan kami dari neraka dengan ampunan-Mu, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dengan kasih sayang-Mu, ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.